Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Herni Trihandayani. Dalam video kali ini saya akan membahas materi psikolinguistik mengenai manfaat psikolinguistik dalam pembelajaran keterampilan berbahasa. Baik, adapun beberapa yang akan saya bahas di sini yaitu 10 manfaat dari psikolinguistik dalam pembelajaran keterampilan bahasa. Manfaat yang pertama yaitu menyelesaikan duduk perkara pada berbahasa. Yang kedua yaitu mengungkapkan bahasa secara psikologi dan linguistik. Yang ketiga yaitu berbahasa melahirkan pengalaman. Yang keempat, menghubungkan bahasa dan otak. Yang kelima, menganalisa kesalahan pengucapan. Yang keenam, menghubungkan bahasa dan pikiran. Yang ketujuh, mengetahui fungsi memori otak. Yang kedelapan, mengetahui silent period. Yang kesembilan, mengetahui proses pemerolehan bahasa pertama. Dan 10 atau yang terakhir adalah manfaat dalam mencari suatu teori bahasa. Langsung saja kita ke manfaat yang pertama. Nah, di sini manfaat psikolinguistik adalah yang pertama yaitu menyelesaikan duduk perkara dalam berbahasa, di mana menyelesaikan konflik kompleks manusia pada mempelajari bahasa ini atau pada suatu berbahasa, karena selain berkaitan dengan dilema berbahasa juga berkenaan dengan kegiatan berbahasa. Kegiatan berbahasa inilah yang tidak hanya berlangsung dalam proses mekanistik, tetapi juga melalui proses mentalistik, sehingga itu berarti bahwa berbahasa terjadi akibat proses kegiatan mental atau proses kegiatan berpikir atau proses kegiatan yang terjadi dalam otak. Sehingga psikolinguistik ini bisa membantu dalam mengatasi permasalahan atau berbagai aktivitas berbahasa tadi. Selanjutnya, kita masuk ke poin yang kedua atau manfaat psikolinguistik yang kedua, yaitu mengungkapkan bahasa secara psikologi dan linguistik, di mana psikolinguistik menemukan bahasa yang masih pada ranah linguistik, kemudian menjabarkan proses-proses psikologi yang berlangsung pada saat individu itu mendengar, kemudian mengucapkan kalimat-kalimat yang didengarnya sehingga dapat berkomunikasi. Setelah mendengar, kemudian mengucapkan kalimat-kalimat itu pada saat dia berkomunikasi. Nah, dari sini akan timbul teori bahasa secara linguistik dan bisa diterima secara psikologi dan menjabarkannya dalam hakikat bahasa, juga cara pemerolehannya. Seperti itu. Itulah fungsi yang kedua. Selanjutnya, fungsi yang ketiga yaitu berbahasa melahirkan pengalaman. Nah, psikolinguistik merupakan ilmu perihal kebahasaan. Dengan berbahasa akan melahirkan pengalaman yang luar biasa, juga ditambah dengan emosi yang kuat. Nah, emosi ini adalah suatu perasaan yang kuat. Nah, apabila menciptakan pengalaman bahasa akibat asal tekanan emosi yang bertenaga, maka kalimat yang akan muncul adalah kalimat aklamasi. Sedangkan apabila pengalamannya lahir karena keinginannya untuk berkomunikasi, maka kalimat atau ucapan yang akan muncul itu adalah ucapan deklarasi. Dan apabila keinginan atau berkomunikasi ini menjadi suatu motivasi untuk mengetahui sesuatu, maka lahirlah ucapan interogasi. Jadi ada kalimat aklamasi atau ada kalimat ucapan deklarasi dan juga ada ucapan interogasi. Inilah mengapa manfaat psikolinguistik ini melahirkan berbahasa melahirkan pengalaman, seperti itu.
Nah, selanjutnya yaitu psikolinguistik ini menghubungkan bahasa dan otak. Kompetensi dan performansi berbahasa adalah suatu pekerjaan otak. Jadi kompetensi dan performance ini adalah pekerjaan dari otak, di mana otak itu bekerja karena adanya mekanisme saraf. Nah, ilmu tentang urat syaraf disebut dengan neuron. Sedangkan penyakit urat syaraf disebut dengan neurosis. Sedangkan gangguan saraf itu disebut dengan neurotik. Nah, diklaim dengan istilah-istilah itu adalah istilah neurologi, yaitu ilmu tentang saraf. Nah, menurut Fritz dan Hitzig pada tahun 1874, ia mengelompokkan otak manusia itu terdiri dari dua bagian, yaitu bagian belahan otak kiri atau hemisfer kiri, left hemisphere, dan hemisfer kanan, yaitu right hemisphere. Nah, fungsi dari masing-masing bagian otak atau belahan otak ini berbeda. Kita ketahui bersama bahwa hemisfer kanan atau right hemisphere ini berfungsi untuk mengendalikan kesadaran letak tubuh dan anggota badan lainnya, serta mengontrol gerakan-gerakan yang terletak di sebelah kiri tubuh. Itulah hemisfer kanan yang mengontrol gerakan sebelah kiri tubuh. Nah, hemisfer kiri ini berfungsi sebagai pusat kemampuan berbicara dan mengontrol anggota gerak sebelah kanan tubuh. Jadi, hemisfer kiri mengontrol sebelah kanan tubuh, sedangkan hemisfer kanan mengontrol sebelah kiri tubuh. Selanjutnya yaitu menganalisa kesalahan pengucapan, di mana Fauziati pada tahun 1861 menyebutkan bahwa kemampuan berbicara berpusat di otak sebelah kiri atau hemisfer kiri dan relatif ke depan, yang biasanya dianggap itu sebagai area Broca, di mana wilayah ini memang berfungsi untuk dominasi dalam mengucapkan atau membuat suatu ujaran. Dan apabila bagian depan atau anterior hemisfer kiri ini terluka atau sedang sakit, maka kita akan mengalami gangguan artikulasi atau gangguan pengucapan atau gangguan dalam berbahasa. Nah, contohnya saja, apabila ucapan itu kurang jelas, maka lafal kurang baik. Kalimat yang akan dihasilkan menjadi tidak terstruktur dan tidak lancar dalam berbicara. Namun, apabila pada penderita penyakit ini masih bisa mengucapkan kalimat yang bermakna sesuai dengan apa yang ia bicarakan, maka para neurolog atau para ahli saraf ini menyebutnya penyakit ini dengan penyakit Broca's aphasia. Seperti itu. Baik, kemudian selanjutnya yaitu manfaat keenam adalah menghubungkan bahasa dan pikiran. Hubungan bahasa dan pikiran dianggap mental lexicon. Kristal pada Syamsur di tahun 2010 mengatakan bahwa mental lexicon ialah aspek yang serius pada proses yang terjadi dalam otak perihal apa yang diketahui banyak orang dan leksikal bahasanya. Menurut pakar psikolinguistik, pengetahuan wacana istilah itu adalah didasari oleh 3 hal, yaitu pengetahuan bagaimana kata diucapkan, bagaimana pola-pola gramatikal, dan bagaimana istilah digunakan dan apa makna dari sebuah kata tersebut. Dalam artian, jumlah istilah seseorang pengguna bahasa menghasilkan mental leksikonnya, seperti itu. Sehingga manfaat ini yaitu menghubungkan bahasa dan pikiran. Selanjutnya, fungsi yang ketujuh yaitu mengetahui fungsi memori otak. Psikolinguistik ini juga memberikan pengetahuan lebih banyak akan fungsi-fungsi memori dalam otak kita yang menjadi atau yang terbagi menjadi 3 aspek. Aspek yang pertama yaitu sensory register,
yang kedua short term memory, dan yang ketiga yaitu long term memory menurut Taylor dalam Fozziati tahun 2008. Nah, kita ketahui bersama bahwasanya sensory register ini adalah sel yang menjadi tempat pertama kali informasi diterima dari luar. Sensory memory ini menerima informasi itu atau menerima stimulus itu dari lingkungan yang berupa sinarkah, atau baukah, panaskah, warnakah, suarakah, atau sebagainya, secara terus-menerus melalui alat penerima atau alat reseptor. Jadi sensor ini menerima suhu, sinar, bau, panas, warna, suara. Kemudian yang melalui itu adalah alat penerima yaitu reseptor. Nah, sensory register ini adalah tempat stimulus diterima, kemudian ditahan beberapa saat, dianalisa, kemudian diteruskan. Nah, sensory register ini bertugas dalam pemerolehan bahasa secara lisan dan juga tulisan. Ketika seseorang memproduksi kata, maka gambaran visualnya akan tersimpan dalam sensory register ini, kemudian diteruskan ke dalam short term memory, seperti itu. Jadi sensori ini yang pertama menerima informasi pertama, kemudian selanjutnya yaitu akan diteruskan oleh short term memory, di mana short term memory ini adalah tempat informasi yang ditahan dalam waktu yang singkat selama pemrosesan pesan. Nah, informasi yang berada dalam short term memory akan diproses sesuai prosedur. Dan apabila hal itu dianggap penting, maka selanjutnya akan diteruskan ke long term memory. Nah, long term memory ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu episodic memory, itu merupakan fokus atau terfokus pada fakta dan kejadian yang pernah dialami oleh seseorang atau seorang individu. Kemudian kedua yaitu semantic memory, di mana terfokus pada pengetahuan, kebenaran umum, konsep, dan juga kosakata yang memiliki atau yang dimiliki oleh individu. Sehingga long term memory ini adalah memori jangka panjang pada seseorang individu. Selanjutnya yaitu manfaat ke-8 adalah mengetahui silent period. Nah, dalam masa lateralisasi ada yang namanya silent period, di mana seorang anak pada usia di bawah 5 tahun akan mengalami masa diam. Diam yang dialami bukan sekedar diam saja atau sebenar-benarnya diam, namun karena si anak ini mendapatkan atau tidak mendapatkan, si anak ini tidak mendapatkan input dari lingkungan dan tidak mengetahui ujaran dari orang-orang di sekitarnya. Nah, si anak ini akan terus menerima informasi dan di akhir silent period, ia akan mampu menggunakan bahasa layaknya orang dewasa. Pada saat masa ini, orang tua terus diharapkan agar selalu memberikan input agar si anak ini dapat menyerap lebih banyak bahasa, lebih banyak menerima bahasa dan juga informasi, sehingga pada saat nanti akhir masa period bisa menggunakan bahasa itu sebagaimana mestinya seperti layaknya orang dewasa ketika berbicara. Selanjutnya yaitu manfaat ke-9, yaitu mengetahui proses pemerolehan bahasa pertama, di mana proses yang terjadi saat anak memperoleh bahasa pertamanya adalah proses kompetensi dan proses performansi. Dalam proses performansi ini terdiri dari dua aspek. Yang pertama yaitu proses penerbitan dan proses menghasilkan kalimat-kalimat, di mana proses dalam pemahaman ini terdiri dari kemampuan mengamati dan mempersepsi kalimat-kalimat yang didengar. Sedangkan penerbitan melibatkan kemampuan kalimat itu sendiri. Selanjutnya, yang terakhir yaitu manfaat yang terakhir adalah mencari suatu teori bahasa.
Fungsi psikolinguistik lainnya adalah bagaimana seseorang menemukan suatu teori bahasa yang dapat diterima dari segi linguistik dan juga dari segi bahasa, dapat diperoleh hakikatnya bahasa itu dan bagaimana individu itu memperolehnya. Di sini psikolinguistik itu menjelaskan hakikat dari struktur bahasa, bagaimana struktur itu diperoleh, waktu ketika bertutur atau ketika berucap, dan kapan mesti kita memahami kalimat-kalimat dalam pertuturan tersebut atau dalam ujaran tersebut. Nah, sehingga itulah yang bisa saya jelaskan. Terdapat 10 poin manfaat dari mempelajari psikolinguistik ini. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam proses penyampaian saya. Mohon maaf dan terima kasih atas kesempatan atau atas waktu yang telah diberikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.